Timnas Indonesia bungkam Korea Selatan. De Bruyne resmi tinggalkan City. Kim Sang-sik sindir Indonesia lagi. Jose Mourinho merusak sepak bola Turki. Pep masuk daftar manajer paling mengecewakan. Halo pecinta sepak bola. Hari ini kita akan menyajikan berita sepak bola terbaru. Jadi, siapkan posisi ternyaman kalian dan jangan lupa berlangganan ya. Ini beritanya. Enjoy! Dalam lanjutan pertandingan Liga Spanyol, Espanyol berhasil mempermalukan Rayo Vallecano 4-0 di kandangnya sendiri. Gol dicetak bergantian oleh Leandro Cabrera, Roberto Fernandes, Javier Puado, dan Pere Milla. Dengan kemenangan ini, Espanyol bisa sedikit menjauhi zona degradasi dan naik ke urutan 15 klasemen sementara. Dari Serie A, ada Genoa yang menang tipis 1-0 dari Udinese. Gol Alessandro Zanoli menit 77, jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Meski menang, Genoa masih tetap di urutan 12 dan belum bisa menyalip Torino di urutan ke-11 klasemen sementara. Sementara dari tanah air, Indonesia muda dengan membanggakan mampu mengalahkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U17. Gol kemenangan Timnas Indonesia U17 dicetak Evandra Florasta pada masa injury time, tepatnya di menit ke-91. Kemenangan ini pun membawa Garuda Muda menempati urutan kedua klasemen grup C Piala Asia U17 kalah selisih gol dari Yaman yang kemarin menang 2-0 atas Afghanistan. Dari Inggris, ada kabar kurang mengenakan bagi fans Manchester City ketika melihat postingan salah satu pemain penting mereka, Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia baru saja mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. The Citizens kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2025. Melalui media sosial pribadinya, KDB pun mengirimkan pesan perpisahan kepada fans dan klub yang telah dibelanya selama 10 tahun itu. Rumornya, De Bruyne juga akan dibangunkan patung di area Etihad Stadium. Sama halnya dengan legenda-legenda lain seperti Sergio Aguero dan Vincent Kompany. Kabar mengejutkan juga datang dari legenda timnas Jerman, Mats Hummels, yang baru saja mengumumkan akhir dari karir sepak bolanya. Dilansir Football Italia, bek yang kini sedang berseragam AS Roma itu telah resmi mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola profesional pada akhir musim 2024-2025. Kini tibalah saatnya yang tidak dapat dihindari oleh pesepak bola manapun. Setelah 18 tahun dan begitu banyak hal yang diberikan sepak bola kepada saya akan mengakhiri karier saya musim panas ini, ujar Hummels. Thibaut Courtois telah absen dalam 3 dari 5 pertandingan terakhir bersama Real Madrid. Meski demikian, sang pelatih, yakni Carlo Ancelotti, tetap percaya diri bahwa sang pemain akan kembali fit untuk laga leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Arsenal. Dilansir The Athletic, Courtois saat ini sedang dalam kondisi fisik yang kurang stabil. Namun, kondisinya tidak lebih buruk dari Andriy Lunin yang juga mengalami cedera. Jadi, Ancelotti yakin kiper asal Belgia itu bisa dipush untuk fit pada hari Selasa nanti. James Tarkowski hanya mendapat kartu kuning usai menekel pemain Liverpool, Alexis Mac Allister pada derby Merseyside, Kamis 3 April lalu. Banyak yang menyayangkan kenapa wasit hanya menghadiahi kartu kuning pada Tarkowski, alih-alih mengusirnya. Ternyata kejadian ini berbuntut panjang. Setelah laga, mengutip BBC, Everton menyadari ada ancaman pembunuhan yang ditujukan pada Tarkowski dan keluarga. The Toffees pun mengutuk ancaman pembunuhan itu dan siap membantu polisi mengusut kasus tersebut. Masih dari Liga Inggris, klub semenjana Wolverhampton Wanderers tiba-tiba memperlihatkan minat serius pada Jadon Sancho. Situasi Sancho yang rumit, baik di klub yang meminjamnya, Chelsea, maupun klub induknya, Manchester United, membuat spekulasi kepindahannya ke klub lain berhembus. Dan Wolves, sebagaimana dikabarkan, Football Transfers berniat menjadikannya target utama. Terbang ke Milan, AC Milan yang sedang sibuk mencari pengganti Sergio Conceição, dikabarkan mengincar sejumlah pelatih.
dari Josep Guardiola sampai Roberto De Zerbi. Namun, baru-baru ini pelatih Olympique Marseille itu menipis rumor tersebut. Rumor yang mengatakan kalau Cristiano Ronaldo akan membeli klub La Liga, Valencia. Tampaknya hal ini bukan isapan jempol belaka. Dilansir The Sun, nama Ronaldo terus-terusan dikaitkan sebagai investor yang akan menyelamatkan Los Che dari tangan pemilik klub sebelumnya yang tak disukai fans, Peter Lim. Menurut laporan, Ronaldo kabarnya akan mendapat dukungan finansial dari Arab Saudi untuk mewujudkan proyek ini. Namun, wacana ini bisa saja berjalan sulit jika Valencia terdegradasi di akhir musim. Sebab, jika itu terjadi Peter, kabarnya akan mengurungkan niatnya untuk menjual klub. Dari Barcelona, Marc-Andre ter Stegen baru saja muncul di hadapan media untuk menjelaskan kondisi kebugarannya saat ini. Dilansir Football Espana, dirinya mengemukakan kalau tahap pemulihan cedera lututnya sudah berada di fase akhir. Setelah menjalani rehabilitasi kurang lebih selama 6 bulan, ter Stegen pun mengatakan kalau dirinya sesekali sudah terlibat dalam latihan bersama tim. Namun, dirinya belum bisa memastikan apakah bisa kembali bermain sebelum musim ini berakhir. Masih dari Spanyol, ada Sevilla yang kabarnya mendapat persetujuan untuk memperpanjang masa peminjaman Saúl Ñíguez dari Atletico Madrid. Dilansir Football Espana, Atletico kabarnya telah mengambil keputusan tentang masa depan pemainnya itu. Dalam kontrak peminjaman Saúl ke Sevilla, ada klausul yang berbunyi jika klub peminjam boleh memperpanjang masa peminjaman asal Atletico merestui. Dan kini, pihak klub induk telah mengaktifkan klausul itu. Namun, Sevilla justru ragu untuk mengambil kesempatan itu. Kini, Atletico pun terbuka untuk menjual sang pemain. El Real kabarnya akan mendapat perlawanan sengit ketika akan memperjuangkan tanda tangan bek muda Bournemouth, Dean Huijsen. Menurut Football Espana, Bayern Munchen siap bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 19 tahun itu. Sama halnya dengan Madrid, The Bavarian kabarnya tak keberatan dengan nominal klausul pelepasan Huijsen yang berada di angka 60 juta euro. Mampir ke Liga Inggris, ada legenda Arsenal, Emmanuel Petit yang membeberkan daftar pelatih Liga Inggris yang tampil mengecewakan musim 2024-2025. Nama-nama seperti Ange Postecoglou di Spurs dan Ruben Amorim di Manchester United masuk dalam daftarnya. Namun, yang paling mengecewakan adalah Pep Guardiola di Manchester City. Namanya memuncaki daftar pelatih paling mengecewakan di Liga Inggris versi Petit. Performa City musim ini memang jauh dari standar, dan itu jadi syarat yang cukup bagi Petit untuk menempatkan nama Pep di urutan teratas. Sementara itu, dari Manchester Merah, ada Bruno Fernandes yang baru saja dianugerahi sebagai pemain terbaik Liga Inggris untuk bulan Maret. Gelandang asal Portugal itu terlibat dalam 4 gol saat United menikmati bulan Maret yang tak terkalahkan. Ini merupakan kelima kalinya Bruno memenangi penghargaan pemain terbaik bulanan. Pencapaian ini telah membawanya untuk menyamai catatan legenda Manchester United, Wayne Rooney, yang juga memiliki 5 penghargaan tersebut. Masih dari United, impian Ruben Amorim bereuni dengan Victor Gyökeres terhalang. Mengutip laporan TNT Sports, Gyökeres lebih memilih Arsenal daripada Manchester United. The Gunners juga akan memprioritaskan Gyökeres dan menghentikan minat pada bomber Newcastle United, Alexander Isak. Direktur olahraga Arsenal yang baru, Andrea Berta, juga penggemar berat Gyökeres. Kabar buruknya, Arsenal harus bersaing dengan Al-Qadsiah, yang juga tertarik pada pemain Swedia itu. Lanjut, ada kabar dari Jose Mourinho. Mengutip Goal, setelah insiden meremas hidung pelatih Galatasaray, Okan Buruk, Mourinho langsung dianggap merusak sepak bola Turki oleh pihak Galatasaray. Selain itu, ex-pelatih Spurs tersebut juga dihadapkan pada potensi larangan 10 pertandingan akibat kelakuannya pada Okan Buruk. Bergeser ke Serie A, mendapati pemainnya, yakni Jay Itzes diincar oleh banyak klub top Italia, Venezia pun akhirnya menetapkan tarif yang harus dikeluarkan jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Sejauh ini Itzes telah masuk radar dari Inter Milan, Atalanta, Bologna, hingga Juventus.
Venezia tidak menutup diri dengan ketertarikan klub lain. Mereka justru mematok harga sekitar 10 juta euro bagi para klub peminat. Itu sama saja dengan 2 kali lipat dari harga pasarannya yang kini di angka 5 juta euro. Beralih ke Asia Tenggara, ada kabar dari pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu melemparkan pernyataan yang terkesan sedang menyindir timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain-pemain Eropa. Dikutip dari Super Bowl, Kim menyinggung soal kualitas sebuah tim sepak bola saat diwawancarai oleh media Korea Selatan, Chosun. Menurut Kim, tim yang diperkuat 11 Lionel Messi pun belum tentu bisa meraih gelar juara.